Di halaman 193. Oke. Nah, untuk transaksi penjualan aset tetap yang disusutkan antara induk dan juga anak ya, keuntungan atau kerugian ini tetap akan terrealisasi seiring dengan penggunaan aset tersebut. Walah, ini ternyata enggak ini ya. Nah, contohnya itu ada di halaman 193 bagian bawah ya, teman-teman. Nah, ini kenapa offset ya? Oke. Nah, ini saya geser dulu. Oh, ternyata tetap offset. Oke. Nah, contohnya ini di 6.4 ya, 31 Desember 2020 PT Palapa menjual kendaraan. Nah, ini case-nya itu soal penjualan kendaraan ya. Kendaraan bisa disusutkan kan ya, karena seperti yang kita ketahui kalau misalkan penjualan kendaraan itu pasti nilainya akan turun setiap tahunnya. Nah, oleh karena itu kenapa yang diambil contohnya kendaraan bukan tanah lagi. Kalau minggu kemarin kan kita ngomonginnya tanah ya. Kalau tanah kan dia nggak bisa disusutkan gitu kan. Nah, ini contohnya kendaraan mesin gitu ya. Itu nggak bisa. Nah, ini PTP menjual ke PTS pada harga 210 juta. Kemudian PTP memperoleh kendaraan tersebut pada 1 Januari 2019 di awalnya itu adalah 300 juta. Berarti penyusutannya berapa tuh? 790 ya? Nah, PTP menyusutkan kendaraan tersebut selama 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Nah, nilai tercatat kendaraan pada 31 Desember 2020 adalah 180 juta. Nah, sehingga PTP membukukan keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta gitu ya. Jadi penjualannya harga 210 tapi nilai tercatatnya itu 180 dan nilai perolehannya itu 300 juta. Jadi untungnya dia itu besarnya adalah 30 juta. Nah, si PTS ini bermaksud untuk menggunakan kendaraan tersebut untuk operasional dan juga menyusutkan kendaraan selama sisa manfaat, yaitu 3 tahun ya, dengan menggunakan metode garis lurus tanpa sisa. Oke. Kita lanjut, jadinya bagaimana? Nah, penggambarannya itu ada di halaman 194 ya. Jadi kan nilai tercatat kendaraannya itu tadi 180, nilai penjualan kendaraannya itu 210. Jadi keuntungan penjualan kendaraannya itu adalah 30 juta. Nah, pencatatannya yang pertama itu adalah untuk mencatat perolehan ya. Oh, di sini nggak dimasukin ternyata. Jadi kita harus mencatat perolehannya dulu terlebih dahulu. Itu bagaimana perolehannya itu adalah di tahun 2019 kendaraan pada kas sebesar berapa? 300 juta. Nah, kemudian untuk mencatat beban penyusutannya yang per tahun itu tadi kan penyusutan ya. Itu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan besarnya adalah 60 juta. Kayaknya perlu ini ya. Terus yang yes. Kita lanjut lagi. Oke, saya kalau gitu ini dulu deh, stop screen dulu. Ntar saya join pakai yang lain.
Oke, kita lanjutkan dulu ininya ya. Jadi kita pencatatannya bagaimana? Nah, pencatatannya itu pertama itu terkait dengan kepemilikan kendaraan. Jadi kita butuh ya PTP mencatat kepemilikan kendaraan. Kepemilikan kendaraan. Pertama 1 Januari 2019 ya. Apa? Kendaraan pada kas. Kan dia beli kendaraan pada kas. Berapa nominalnya? Nominalnya adalah 300 juta. Oke, kemudian 31 Desember 2019 ataupun 2020 dia untuk munculkan ya beban penyusutannya karena kan sudah 1 tahun. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, ini pasti kalian pernah ya di pengantar akuntansi beban penyusutan pada akumulasi penyusutan ya. Penyusutan kendaraan. Berapa besarnya? 60 juta. 60 juta dari mana? Jadi dari 300 juta dikurangi 0 ya kan, dibagi dengan 5 tahun. Nah, untuk 31 Desember berarti untuk nilai tercatat. Nah, nilai tercatat per 31 Desember 2020 bagaimana? Berarti kan perolehannya berapa tadi? Perolehannya 300 ya.
Perolehannya 300 juta. Kemudian dikurangi akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan berapa? Karena udah 2 tahun, 60 kali 2 ya. 120. Sorry. Terus 20 juta ya ini. Nah, ya. 120 juta. Jadinya nilai tercatatnya adalah ini tercatat ini berapa? 180 juta. Oke. Kemudian jangan lupa kan PTP tadi menjualnya ke PT X ya teman-teman. Nah kalau menjual gitu gimana jurnalnya? Nah kalau untuk menjual gitu jurnalnya, malah ini nggak ada. Ini ya kita nomorin dulu deh. Ini 1, ini 3. Nah oke, kalau menjualnya itu kan PTP ke PTS, ini nomor 4 ya. Jual PTP ke PTS. Jual kendaraan PTP ke PTS. Itu gimana? Akumulasi KM ini ya, akumulasi penyusutan kendaraan pada apalagi keuntungan kok begini, pasti yang masuk itu apa dulu kalau Kas penjualan? dulu, Bu. Kas dulu ya, betul, kas dulu ya, kas dulu kemudian akumulasi penyusutan, kemudian apalagi kendaraan pada keuntungan jualan. Kasnya berapa? Kasnya tadi 210 juta. Nah, ini 210 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya tadi kan sudah 2 tahun ya 120 juta ya. Kemudian kendaraannya 300 juta. 300 juta. Kemudian keuntungan penjualan kendaraan berapa? 30. Nah, ini 30 juta. Tuh. Kemudian yang kelima ini adalah pencatatan saat PTS membeli dari PTP. Kendaraan PTP. Oke. Bagaimana? Ya gampang, ini mah kendaraan pada kas saja. Pada kas. Berapa totalnya? 210 juta. Tuh ya. Nah, karena pencatatan ini nih tadi ya 1, 2, 3, 4 sama 5 gitu kan ya. Nah, PTP ini pastikan memperoleh keuntungan ya. Sebesar berapa tadi? 30 juta. Nah, kemudian apa yang dilakukan sama PTS ya? PTS melaporkan kalau dia beli kendaraan sebesar 210 juta. Nah, transaksinya ini kan kalau di buku dibilang itu adalah satu kesatuan ekonomi ya. Kalau kita taunya ya ini transaksi induk sama anak gitu kan. Maka keuntungan penjualan kendaraan itu belum terrealisasi. Kenapa? Ya karena memang belum berpindah lagi gitu kan, masih di PTS. Ya udah, akhirnya dia harus membuat pencatatan keuntungan yang mana berarti ini ada di transaksi yang nomor 6 ini. Nah, berarti jurnalnya apa? Bagian laba atas entitas anak pada investasi pada entitas anak sebesar berapa? 30 juta. Nah, kemudian
Jangan lupa ya, karena transaksi ini hulu dan juga belum terrealisasi, itu kan. Akhirnya gimana? Ya, penjualan kendaraan tersebut harus dieliminasi. Nah, dieliminasinya gimana? Nah, muncullah transaksi yang nomor 7 ini. Gitu ya. Itu ya, kendaraan, keuntungan penjualan pada akumulasi penyusutan kendaraan 90, 30, dan 120. Oke, selanjutnya gimana dampak jurnal eliminasinya ini terhadap laporan keuangan konsolidasian? Nah, dampaknya adalah kita bisa lihat nih, yang pertama, PTP jelas sudah nggak punya apa-apa ya, dia adanya keuntungan penjualan aja sebesar berapa? Sebesar sih 30 juta ini. Kemudian PTS-nya bagaimana? Nah, PTS-nya nih dia mencatat dia beli kendaraan kan tadi di atas 210 juta. Sebelum konsolidasinya berapa? Tetap ya 210 juta. Nah, dia mengeliminasi 90 juta yang mana itu adalah untuk meningkatkan si nilai kendaraan tersebut gitu ya. Jadinya ditambah 90 juta, akhirnya konsolidasiannya itu adalah 300 juta. Nah, jangan lupa akumulasi penyusutannya juga dieliminasi, jadinya hilang nih si eliminasinya ini ya dari transaksi kita. Nah, kemudian apalagi? Kemudian keuntungan penjualan jangan lupa juga dieliminasi, jadinya habis. Tuh ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, untuk keuntungan penjualan kendaraan sebesar 30 juta yang diperoleh PTP di tahun 2020 itu telah terrealisasi di tahun 2021. Nah, realisasi keuntungannya itu seiring dengan penggunaan kendaraan dari si PTS-nya itu sendiri. Kan sekarang kendaraannya di PTS ya. Nah, besarnya keuntungan penjualan kendaraan yang terrealisasi setiap periodenya adalah selisih beban penyusutan menurut si PTS dan juga PTP. Nah, PTS ini mencatat beban penyusutan kendaraan sebesar berapa? Nah, di sini nggak ada ya. Oh, ini ada di bawah ya, di dampak jurnal eliminasi 70 juta, yang mana 70 juta ini asalnya itu dari 70 juta ini asalnya itu dari kan 210 juta dikurangi 0/3 tahun. Ini sama dengan 70 juta. Tuh. Ya. Nah, pas kendaraannya itu masih dimiliki oleh PTP, beban penyusutan yang dibukukannya itu kan 60 juta ya. Kalau di pas PTS ya beda lagi jadi 70 juta. Nah, sehingga besarnya keuntungan penjualan kendaraannya berapa setiap periodenya? Ya 10 juta ya kan? Nah, atas keuntungan yang telah terrealisasi tersebut, PTP akan membuat jurnal yang di atas ini nih, ya, investasi pada entitas anak pada bagian laba atas entitas anak sebesar berapa? 10 juta. Jadi kalau kayak gini ya, dari mana sih asalnya si 10 juta itu gitu kan. Pertama PTS catat beban penyusutan. Beban penyusutan. Ya, itu sama dengan 210 juta dikurangi 0/3 tahun. Berarti
0 per 3 tahun. Jadinya berapa? Jadinya adalah 70 juta. Nah, yang kedua, si PTP ini juga mencatat beban penyusutan. Gimana cara nyatetnya? Dia kan 300 juta dikurangi 0 per 5 tahun. Jadi sama dengan 60 juta. Nah, kemudian yang ketiga ini besarnya keuntungan yang terrealisasi. Dan terrealisasi. Berapa? 70 juta kurangi 60 juta. Sama dengan 10 juta. Tuh ya. Nah, ini dari sini. Oke. Nah, selanjutnya bikinlah jurnal eliminasi. Berarti ini transaksi yang keberapa tadi? Tadi udah 6, ini yang ke-7 ya, ini yang ke-8. Nah, jurnal eliminasinya bagaimana cara buatnya gitu kan. Cara buatnya ya sama ya, kendaraan investasi pada entitas anak pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar berapa? Sebesar 90 juta, 20 juta, dan 110 juta. Nah, yang jadi masalah kan 20 juta ini dari mana? Kalau kendaraan 90 juta kan tadi kita sudah tahu juga ya di atas. Nah, ini nilai kendaraannya itu 90 juta. Oke. Nah, kemudian investasi pada entitas anak itu 20 juta. 20 juta dari mana? Nah, 20 juta ini dari 30 juta dikurangi dengan 10 juta. Ini dari 30 juta dikurangi dengan 10 juta. Tuh ya, jadinya hasilnya adalah 20 juta. Tuh ya. Kan 30 juta tadi keuntungannya dikurangi dengan 10 juta. Jadi 20 juta. Nah, setelah itu jadinya ya akumulasi penyusutan kendaraan PTS dan PTP itu totalnya adalah 110 juta. Nah, dampaknya dari jurnal eliminasi ini terhadap penyajian akun kendaraan, yang pertama di PTS ya, masih PTP udah nggak catat apa-apa nih. Itu 210 juta sebelum konsolidasi 210, eliminasinya 90, jadi total konsolidasiannya itu adalah 300 juta. Nah, untuk akumulasi penyusutan kendaraannya, PTS itu 70 juta, sebelum konsolidasi juga 70 juta, eliminasi 110 juta ya yang di atas ini. Jadinya konsolidasiannya adalah totalnya 180 juta. Oke, selanjutnya adalah transaksi hulu downstream. Nah, di sini ada di contoh 6.5 di halaman 197. Nah, di sini itu dibilang PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas di 1 Januari 2020 dengan nilai bukunya berapa? 900 juta. Nilai kepentingan non pengendali sama dengan nilai bukunya yaitu 300 juta. Ya, nah selama 2020 PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar berapa? 200 juta dan mengumumkan pembagian dividennya itu 50 juta. PT Andalas juga melakukan pembelian pembangunan seharga berapa? 230 juta, yang mana bangunan tersebut itu diperoleh dari PT Nusantara pada 1 Januari 2011 pada harga 400 juta. Oke. Umur manfaat atas bangunan tersebut diperkirakan 20 tahun dan PT Nusantara ini menyusutkan bangunan tersebut dengan metode garis lurus dan nilai tanpa nilai sisa.
Nah, PT Andalas sudah menggunakan bangunan tersebut selama sisa manfaat bangunan yaitu 10 tahun dan PT Andalas menggunakan metode garis lurus untuk menyusutkan bangunan dan memperkirakan bahwa nilai sisa bangunan tersebut adalah 0. Oke. Nah, ini adalah selanjutnya itu adalah transaksi hulu atau downstream dan neraca saldonya. Oke. Selanjutnya, nah bagaimana sih prosedur konsolidasi tahun pertama? Oke, prosedur konsolidasi tahun pertamanya, ya yang pertama untuk mencatat pembelian saham ya seperti biasa. Nah, itu investasi pada PT Andalas pada kas 900 juta. Dan dia juga mencatat bagian atas laba ya tadi. Nah, itu ya. Ini berarti yang nomor berapa ya, nomor 1 nih. Jawaban nomor 1. Kemudian mencatat bagian atas PT Andalas 200 juta dikalikan 75%. Nah, ini bagian labanya berarti yang mana? Transaksi yang mana? Berarti transaksi yang kedua ya. Oke. Yang ketiga juga dividen juga sorry. Ini maksudnya ini sama-sama yang kedua ya. Oke. Kedua dividennya segitu karena 75% dikalikan si nilai dividennya. Kemudian ada lagi. Nah, kemudian harus mencatat keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 30 juta. Dari mana 30 juta? Dari 230 dikurangi dengan berapa? 200 juta. Oke. 230 dikurangi dengan 200 juta. Nah, kemudian apalagi 400 juta oh iya, 200 juta itu dari mana maksudnya? Itu adalah dari 400 juta dikurangi dengan 200 juta. Kan di tahun 2020 itu kan ada penjualan bangunan ya. Coba kita lihat ke atas dulu. 2020 PT Nusantara itu menjual itu kan seharga 230, tapi nilai bangunannya itu dulunya 400 gitu kan. Nah, dia itu udah punya itu 10 tahun. Berarti ya udah pakai garis lurus kan akhirnya didapatlah sih 200 juta yang ini ya. Oke, kemudian yang 400 dikurangi 200 berarti nilainya sekarang adalah 200. Jadinya untungnya berapa? Untungnya ya 30 juta. Dari mana 230 dikurangi dengan 200 juta. Nah, kemudian prosedur konsolidasinya itu bagaimana? Nah, prosedur konsolidasinya itu sama ya, kita bisa lihat nih sebelum prosedur konsolidasi kita bikin dulu nih perhitungan jurnal eliminasi. Nah, perhitungannya bagaimana? Ya, ini saham biasanya 800, kemudian saldo labanya itu 400. Nah, bagian laba atas PT Andalas 120 dari mana? Dari laba neto 150 dikurangi dengan keuntungan yang belum terrealisasi yaitu 30 juta. Ini ya. Ini dikurangi dengan ini. Oke, kemudian bagian laba non pengendali bagaimana? Ya udah. Bagian laba non pengendali kan awalnya 300 juta. Kemudian ditambah 50 juta ya. Tadi dari penjualan labanya. Sorry, dari bagi laba. Kemudian dikurangi lagi dengan dividennya 12.500 ya totalnya. 37.500. Oke. Kemudian dividen laba yang diumumkannya berapa? 50
juta kan. Investasi pada PT Andalas 982.500. Dari mana? B dikurangi dengan C. Ini ya. 82.500. Kemudian kepentingan non pengendali itu adalah sisanya gitu. Dijumlahin nanti dapatlah si bagian laba dan kepentingan non pengendali. Oke. Seperti itu. Kemudian untuk mengeliminasi penjualan bangunannya bagaimana? Nah, untuk mengeliminasi penjualan bangunan antara PT Andalas dan juga PT Nusantara kan seperti yang kita ketahui ya, mereka itu terlibat transaksi antar apa? Transaksi antar induk dan juga anak. Nah, jadi kita harus bikin jurnalnya, yaitu keuntungan penjualannya berapa tadi? 30 juta. Kemudian bangunannya itu 170. 170 dari mana? Kita tahu ya, akumulasi penyusutannya itu 200 dikurangi 30. Nah, itu 170. Oke. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah tadi ya neraca. Sorry, kertas kerja konsolidasian ya. Apa saja yang dihilangkan? Yang dihilangkan di sini ada 120 juta. 120 juta benar dari transaksi 11E. Nah, ini 120 juta itu dari sini nih. Ya, bagian apa kepentingan pengendali. Oke, nah ini tuh harusnya ini lurus dengan ini ya teman-teman nih. Bagian batas PT Anda jadinya. Oh, itu bukan di beban amortisasi. Jadi agak ke bawah dikit gitu ya. Kemudian apalagi 30 juta ya, 30 juta juga masih di transaksi yang atas ini. Nah, ini kalau di buku ya, ini tuh asalnya dari mana sih? Nah, ini tuh dari dalam kurung 11E. Nah, ini 12E. Ini dari mana? Ini 11E, 12E ya. Itu di atas itu. Kemudian yang 50. Walah, ini juga kurang angka 1. 150 juta. Kemudian apalagi? Tuh, oh iya, bagian laba kepentingan non pengendali itu 150 juta. Oh, oke, sorry. Nah, ini benar ya, benar. 50 juta itu untuk 7E. Ya, bukan 7E ini mah. Ini tuh 11E juga. Ya, dalam kurung 11E. Ini asalnya dari transaksi 11E. Kemudian 400 dan 200. 400-nya ini juga 11E. Kemudian ini ada bukan 87 500, tapi ini 200 juta. 200 juta. Ya. Oke, nah yang ini juga 11E juga. Kemudian mana lagi? 9825
982.500 ini juga dari 11E. Kemudian 170 itu 12E. Kemudian 200 juta juga 12E. Kemudian ada lagi yang 800 ini dari 11E. Kemudian yang 337.500 ini juga dari 11E. Tuh ya. Oke, nah kemudian untuk tahun kedua, nah PT Andala ini memperoleh laba 250 juta, mengumumkan dividen 100 juta. Nah ini mah sama ya. Ya bisa. Nah jangan lupa di 31 Desember dia mencatat keuntungan transaksi hulu yang telah terrealisasi, yang mana 23 juta dikurangi 20 juta. 23 juta dari mana? Jadi pertama itu kan ada nilai beban penyusutan bangunan ya. Nah, beban penyusutan bangunan PT Andalas ya. PT itu dari mana 230 terus 30 juta dikurangi 0 dibagi 10 tahun itu ya. Kemudian beban penyusutan yang seharusnya jika masih dimiliki oleh PT Nusantara adalah 20 juta. Ini kan masih belum pindah ya si ininya, jadinya mereka berdua masih nyatut nih keuntungannya ini. Oke. Jadi beban penyusutan bangunan PT Nusantara sama dengan 400 juta dikurangi 0 dibagi dengan 20 tahun. Ini sama dengan 23 juta. Ini sama dengan 20 juta. Kemudian perbedaan penyusutan kan ada nih ya 3 juta ya kan selisihnya. Nah oleh karena itu jadi ada salah jangan di situ deh, jadi di sini jadi ada selisih ya kan beban penyusutan serta 23 dikurangi 20 sama dengan 3 juta tuh ya. Nah 3 juta ini adalah keuntungan. Sudah jadinya muncullah si jurnal investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 3 juta. Kemudian ini untuk perhitungan jurnal eliminasinya yang berbeda masih sama ya semuanya ya, dividennya 250, ininya juga 100. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke jurnalnya. Jurnal apa aja sih yang perlu dibuat gitu kan ya. Nah, yang perlu dibuat ini ada beberapa, yaitu yang 13E ini, kemudian 14E dan juga 15E. 13E
Ini mah kalian juga tahu ya 800 dari mana, kemudian 550 dari mana, itu dari yang di atas tadi nih. Nah, dari sini. Kemudian apalagi yang dicatat 190 500. Itu ada juga. Kemudian apalagi 62 500 ada juga laba neto untuk kepentingan pengendali. Kemudian ada juga dividen yang diumumkan berapa? 100 juta. Oke, kemudian investasi pada PT Andalas, nah ini jumlah kepentingan non pengendalinya udah tahu kan 375 juta. Nah, jadinya ini tambah ini hasilnya ada ini. Sorry, maksudnya ini tambah ini tambah yang ini yang ditanyakan ya. Nah, itu adalah hubungannya dengan si ini. Gitu. Jadi jumlahin dulu tuh 800 tambah 550 tambah 190 tambah 62 500. Jadi yang dicari itu yang ini kalau. Jadinya jurnalnya bagaimana? Ya udah yang 14E ya investasi pada PT Andalas 30 juta, bangunan 170 juta, jadinya akumulasi penyusutannya adalah 200 juta. Kemudian itu akumulasi penyusutan. Nah, ini sama ya. Jadinya karena straight line ya udah 3 juta. Gitu. Kemudian bentar ya, saya ke toilet dulu. Oke. Nah, ini adalah kertas kerja konsolidasian. Oke, yang ini benar ya, bisa dilihat nanti dicocokkan dengan yang di atas ini. Oh ya. Ini lanjutannya masih juga sama. Nah, selanjutnya ini adalah transaksi upstream atau hilir. Jadi yang jual itu justru si PT Andalasnya. Nah, di sini contohnya itu adalah PT Nusantara melakukan pembelian peralatan milik PT Andalas di tanggal 31 Desember seharga 150 juta. Nah, peralatan tersebut diperoleh PT Nusantara pada 1 Januari 2018 harga 250 juta. Nah, umur manfaat atas peralatan tersebut adalah 5 tahun dan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Ya. Nah, PT Nusantara ini menggunakan peralatan tersebut selama sisa manfaat peralatan yaitu selama 2 tahun dan juga sama pakai metode garis lurus. Nah, ini neraca masing-masing ya. Kemudian untuk prosedur konsolidasi tahun pertama, ini 900. Ini yang mencatat pembelian saham, bagian laba, kemudian dividen itu biasa lah ya. Nah, selanjutnya adalah yang 31 Desember 2020 ini mencatat keuntungan transaksi hilir yang belum terrealisasi, yang mana 50 juta dikalikan dengan 75%. 50 juta dari mana berarti teman-teman? Dari mana sih 50 jutanya itu? Rp50 jutanya itu ada di halaman 206 ya. Itu ada kan dia menjual peralatan ya tadi. Berapa yang dijual? 150 juta. Bener gak tadi kita ke atas ya? Ya, oke. Nusantara beli harganya ya PT Nusantara beli ya. Beli seharga 150 juta. Oke. Kemudian apa lagi? Kemudian, nah, nilai tercatat peralatannya
Ya, itu sama dengan 250 juta dikurangi dengan 150 juta, yaitu sama dengan 100 juta. Ya. Nah, berarti gimana? Berarti PT Andalas mengakui keuntungan kan sebesar berapa? Sebesar 50 juta gitu ya. Nah, jadi ya ke sini deh. Tuh ya, 50 juta dikalikan dengan 75%. Kemudian untuk jurnal eliminasinya gimana? Di tahun 2020. Nah, ini sama juga di tahun 2020 jurnalnya. Ya, 800, kemudian 400 ya bagian laba, saldo laba, kemudian bagian laba atas PT Andalas 150 juta yang mana C ya. Kemudian bagian laba kepentingan non pengendalinya berapa? 50 juta ini. Kemudian apalagi dividen, kemudian investasi pada PT Andalas pada kepentingan non pengendali. Oh, ini nggak digarisin ya. Nah, jadi keuntungan penjualannya berapa? Keuntungan penjualannya itu adalah 50, 100, jadi akumulasi penyusutannya adalah 150. Oke, kemudian ini konsolidasiannya, kertas kerja konsolidasiannya itu ada di halaman 207 ya. Yang mana berarti? Nah, ini ada yang 150 juta, ini dari transaksi 16E, kemudian 50 juta, ini dari 17E. Kemudian berapa lagi tuh? 50 juta, 16E. Kemudian 400 juta ini juga dari 16E. Kemudian 50 juta yang di bawah ini juga dari 16E. Oke. Seperti itu. Oh, ini ada juga nih. Bener gak tuh? Oh, ini langsung ke kas dan setara kas ya di halaman 208. Ini 16E, kemudian 17E itu. Nah, ini tuh ke sebelah sini, teman-teman. Kemudian 16E yang bawahnya ini. Kemudian ada ini 16E benar. Dia 16E lagi. Oke. Sorry. Tuh. Nah, untuk tahun kedua bagaimana? Aduh, masih banyak banget ternyata, guys. 16E untuk tahun keduanya gimana? Ya, ini masih sama ya, 250 sama 100. Nih, oke, masih sama. Nah, 18.750 dari mana tuh 18.750? Oke. 18.750. Ya, pertama kita harus cari tahu dulu beban penyusutan. Yang dicatat PT Nusantara. Berapa kan tadi ya? 150 juta dikurangi 0/2 tahun. Berarti sama dengan 75 juta. Ya, 50 juta dari mana? Dari tadi. Ya. Mana tadi? Bagian laba atas PT Andalas. Nah, ini pembeliannya si PT Nusantara tadi ya, 150 juta. Oke, kemudian beban penyusutan
apabila masih dimiliki si PTN. Apabila masih dimiliki dimiliki si PT S ya. Kok PTS sih? Dimiliki PTA itu berapa? PTA itu berapa? Ya, kan dia belinya 250 juta dikurangi 0/5 tahun. Jadi sama dengan 50 juta. Nah, kemudian jadinya besarnya keuntungan realisasi gimana? 75 juta kurangi dengan 50 juta. Ya sama dengan 25 juta. Ya, nah ini ke sini deh. Gitu. Nah, oleh karena itu prosedur konsolidasinya bagaimana? Nah, ini prosedur konsolidasinya. Muncul deh. Ya. Ini ada mengeliminasi ekuitas dan juga investasi pada PT Andalas. Kemudian apalagi? Mengeliminasi dampak penjualan bangunan dan juga tadi menyesuaikan beban penyusutan dan juga akumulasi penyusut. Ya. Oke, kemudian kertas kerjanya ini juga masih sama. Nah, yang terakhir adalah ikhtisar pembelajaran. Nah, ikhtisar pembelajaran ini aset tetap yang diperoleh dari anak atau entitas induk itu harus dicatat. Nah, dia harus dicatat pada nilai perolehan dari pihak non-afiliasi. Nah, keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dari transaksi hulu aset tetap itu dicatat secara penuh oleh entitas induknya. Oke, kemudian keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dari transaksi hilir aset tetap dicatat entitas induk sebesar porsi kepemilikannya di entitas anak dan jura eliminasi diperlukan tetap ya untuk menyesuaikan nilai perolehan aset, akumulasi penyusutan dan juga beban penyusutan yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan nilai perolehan dari pihak non afiliasi. Nah, yang kelima, keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dari transaksi hulu atau hilir aset tetap yang tidak disusutkan akan terrealisasi pada saat aset tersebut dijual. Nah, ini kan yang dijual ya, ini kan aset tersebut dijual ya. Ini tidak disusutkan. Nah, kalau yang disusutkan gimana? Disusutkan itu terrealisasi saat aset tersebut digunakan. Tadi makanya ada banyak. Kemudian besarnya keuntungan atau kerugian transaksi hulu atau hilir dari aset tetap yang disusutkan yang terrealisasi setiap periodenya adalah selisih beban penyusutan menurut induk dan juga entitas adat. Itu ya. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mau PR teman-teman?